Assalamualaikum Sobat Football United. 5 gol tercipta di Old Trafford di pertandingan terakhir Casemiro di Old Trafford bersama dengan Manchester United. Gua masih menyaksikan ini ya, situasi setelah pertandingan ya di Old Trafford. Sangat-sangat indah menurut gua untuk disaksikan. Ada speech tadi dari Michael Carrick dan juga dari Casemiro. Luar biasa review pertandingan menghadapi Nottingham Forest. Michael Carrick menurut gue menurunkan tim terkuatnya. Walaupun sebelum pertandingan di preview ya, gue katakan bahwa, atau gue sampaikan, ada kemungkinan misalnya Michael Carrick ini akan melakukan rotasi di 11 awal pemain untuk menghadapi Nottingham Forest. Mungkin juga akan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang punya kemungkinan besar akan meninggalkan Manchester United di akhir musim nanti. Tapi di sisi lain, pertandingan menghadapi Nottingham Forest ini menurut gue juga cukup penting bagi Manchester United untuk bisa mengamankan 3 besar setelah sebelumnya Manchester United berhasil mengamankan tiket Liga Champions ya. Manchester United hanya butuh 1 poin saja. Jadi ada 3 sebenarnya poin yang menarik sebelum pertandingan ini berlangsung, yaitu adalah ya perpisahan dari Casemiro, Manchester United butuh 1 poin, dan tentu saja Kapten Magnifico Bruno Fernandes yang hanya terpaut 1 assist untuk bisa menjadi pencetak assist terbanyak dalam satu musim Premier League bersama dengan Kevin De Bruyne dan juga Thierry Henry. Hanya terpaut 1, dan tentu saja kalau untuk bisa menjadi yang paling banyak ya butuh 2. Nah, jalannya pertandingan sendiri menurut gue Manchester United ini perfect ya. Perfect dalam arti begini. Di awal babak pertama Manchester United langsung mengambil inisiatif. Bukan itu saja, Manchester United bahkan berhasil unggul duluan. Adalah Luke Shaw yang menciptakan atau memecahkan kebuntuan menurut gue dengan cukup cepat. Jadi awal menurut gue yang cukup bagus bagi Manchester United di pertandingan tadi. Luke Shaw mencetak gol duluan. Setelahnya menurut gue di babak pertama mungkin hampir sekitar ya 20-25 menit Manchester United sangat dominan di pertandingan. Mereka menguasai possession, mereka menciptakan banyak peluang, bahkan secara keseluruhan di babak pertama pun tadi Manchester United pada akhirnya ya setelah 20 menit, lalu tentu saja setelah di atas menit ke-25an kurang lebih, Nottingham Forest ini lebih banyak memegang kendali. Mereka tidak terburu-buru dalam menyerang, mereka memegang possession. Pada akhirnya di babak pertama possession hampir berimbang. Tapi bagaimana Manchester United di babak pertama, mereka lebih banyak, lebih dominan dari sisi momentum dan juga peluang. Ada 10 total shots dari Manchester United, di mana selain sebuah gol dari Luke Shaw, ada juga tendangan yang membentur mistar ya dari Mbeumo, dan juga beberapa peluang setelah momentum lain. Intinya memang Manchester United sangat memungkinkan, sangat bisa di babak pertama unggul lebih dari 1 gol. Tapi itu tidak terjadi. Karena menurut gue ya lebih ke ketajaman dari eksekusi terutama pemain-pemain depan Manchester United. Pemain lini belakang Manchester United menurut gue tampil cukup oke, mereka tampil cukup disiplin, terutama lini tengah juga ya. Gue menilai peran dari Kobbie Mainoo serta Casemiro di pertandingan tadi di babak pertama sangat-sangat vital di lini tengah Manchester United. Nah, yang menarik adalah situasi lini depan Manchester United, di mana kalau gue lihat di posisi rata-rata, pemain yang menempati posisi paling depan secara rata-rata itu adalah Ahmad. Sementara Mbeumo serta Bruno Fernandes lebih berada di daerah gelandang menyerang ya, kurang lebih seperti itu, dan Cunha lebih banyak inverted ke tengah dari sebelah kiri. Jadi ini juga seperti Michael Carrick beberapa kali mainkan ya, artinya dia menggunakan betul-betul satu sisi untuk menyerang, dan hal ini dilakukan dari sisi sebelah kanan lebih dominan seperti itu. Dan ketajaman sih menurut gue tadi di babak pertama yang mungkin kurang maksimal, karena Manchester United bisa saja unggul lebih dari 1 gol. Lalu juga sempat ada potensi error yang dilakukan oleh Senne Lammens tadi di babak pertama. Tapi kali ini pemain belakang Manchester United ketika ingin build up ya, maksud gue lebih sigap dalam memotong momentum tersebut untuk Nottingham Forest. Dan memasuki babak kedua, waktu itu di live commentary gue katakan bahwa ya Manchester United harus langsung mengambil inisiatif, mereka harus langsung tampil agresif, determinasi mereka pun harus langsung tinggi, karena itu yang membuat mereka memegang dalam tanda kutip babak pertama. Dan kalau itu kendor, ya mereka akan tergelincir di babak kedua. Adalah Nottingham Forest melalui Morato yang
menyamakan kedudukan, assist luar biasa dari Elliot Anderson menurut gue, tapi hanya butuh 2 menit saja Matheus Cunha mampu menyamakan kedudukan. Nah, ada situasi yang menarik juga di situ, keadaan dari Mbeumo ya. Menurut gue juga di babak kedua dia memiliki banyak peluang, tapi menurut gue seperti ada kayak krisis kepercayaan diri bagi Mbeumo di depan kotak penalti dari lawan, terutama dalam hal ini adalah Nottingham Forest. Gue nggak tahu apakah ini karena dia banyak bermain di kanan lalu berubah menjadi ujung tombak, ataukah memang ada keadaan yang seperti kita ketahui dan cepat gue sharing juga ya, bagaimana para pemain dari AFCON ini rata-rata memang mengalami penurunan setelah kembali lagi dari AFCON ke Premier League, ada mungkin situasi fisik, namun akhirnya dia bisa mencetak gol, membuat Manchester United menurut gue dalam situasi yang nyaman ya, unggul 3-1. Dan yang menarik adalah gol Mbeumo tersebut adalah assist dari Bruno Fernandes. Sehingga dengan catatan assist tersebut Bruno Fernandes menyamai ya, rekor dari Kevin De Bruyne dan juga Thierry Henry sebagai pencetak assist terbanyak dalam satu musim Premier League. Fantastis menurut gue, Kapten Magnifico Manchester United Bruno Fernandes ini juga menunjukkan bagaimana vitalnya, bagaimana pentingnya peran dari Bruno Fernandes. Tanpa assist tersebut ya Manchester United tidak mendapatkan gol. Dan kalau seandainya ada pendapat yang mengatakan ini merupakan gelar individu yang bla bla bla. Really? Seriously? Benar-benar begitu pendapatnya? Karena dengan assist itu ada gol. Dengan gol itu Manchester United bisa mendapatkan poin. Jadi pada akhirnya adalah klub yang mendapatkan dalam tanda kutip hasil ya dari kontribusi Bruno Fernandes tersebut. Fantastik. Dan setelah gol tersebut sampai dengan akhir pertandingan ya 2 menit kemudian Gibbs White mengecilkan ketertinggalan menjadi 3-2. Lagi-lagi assist dari Elliot Anderson. Jadi Elliot Anderson menciptakan 2 assist di pertandingan tadi. Menurut gua Manchester United tampil terbuka, terutama ketika menyerang. Nottingham Forest mereka nampak lebih all out. Mereka lebih banyak menempatkan pemain di daerah Manchester United dan mereka tidak cukup cepat sebenarnya dalam melakukan transisi ketika mereka kehilangan bola dari posisi menyerang ke bertahan. Dan ini membuat Manchester United menurut gua seperti banjir momentum dan juga peluang. Ada banyak keadaan, ada banyak situasi yang menurut gua seharusnya bisa membuat Manchester United itu menambah keunggulan setidaknya 1. Tapi ada karena kekurangan tajam ya dari lini depan Manchester United, ada juga salah pengertian, salah komunikasi misalnya di lini depan Manchester United terutama di sepertiga akhir. Lalu juga mungkin tidak beruntung karena bola membentur pertahanan dari Nottingham Forest, ataukah kiper dari Nottingham Forest melakukan save di pertandingan tersebut di penghujung 15 menit plus injury time 8 menit ya di pertandingan tersebut. Tapi terlihat ada PR, ada keadaan yang harusnya diperbaiki oleh tim kepelatihan Manchester United. Apakah ini misalnya karena kualitas pemain yang ada di lini depan? Bisa jadi menurut gua. Misalnya seandainya Sesko yang bermain, apakah mungkin akan ada gol yang tercipta? Bisa jadi menurut gue. Tapi di sisi lain juga bagaimana proses tersebut terjadi. Gue menilai ini harus dilatih. Ini bukan hanya soal masalah individu-individu tertentu saja di lini serang Manchester United, tapi bagaimana koordinasi. Ketika dalam skema serangan balik 3 lawan 4, 3 lawan 3, 4 lawan 3 misalnya ya. Menurut gue tadi ada beberapa keadaan, ada beberapa situasi yang akhirnya justru membuat pemain Manchester United seperti kayak kebingungan sendiri. Dan ini yang harus dihindari. Tidak selalu, sekali lagi jangan dianggap bahwa ini adalah tidak selalu ya. Enggak. Menurut gue ada beberapa keadaan juga. Misalnya Manchester United pemainnya sudah melakukan eksekusi, sudah cukup bagus. Misalnya tadi kayak Diogo Dalot. Gue nilai Diogo Dalot cukup cerdik, cukup pintar ketika dia ada situasi serangan balik, dia inverted dari sisinya dia ke tengah, dia ambil bola dari Bruno Fernandes dan dia melakukan shooting. Dan shootingnya menurut gue sudah cukup bagus. Dia mengincar tiang jauh dari kiper. Sayangnya terkena mistar. Apakah itu salah dari Diogo Dalot? Tidak ada yang salah menurut gue. Itu mungkin situasi yang tidak beruntung, katakanlah seperti itu, karena bola membentur tiang gawang. Joshua Zirkzee juga demikian. Ada beberapa momentum, ada beberapa situasi Joshua Zirkzee tidak tampil maksimal, tidak tampil bagus. Tapi situasi di penghujung pertandingannya, di mana dia ingin mengeksekusi umpan dari Bruno Fernandes, tapi sayang, masih diblok oleh pemain belakang dari Nottingham Forest. Eksekusinya sendiri menurut gue sudah bagus. Mengincar tiang jauh, dengan bola pun juga mendatar dan cepat. Tapi sayang masih bisa dihalau oleh lini belakang Nottingham Forest. Lalu ya dia ingin berusaha untuk mengeksekusi kembali, tapi kiper
dari Nottingham Forest melakukan penyelamatan yang fantastis menurut gue. Jadi hal-hal seperti ini oke, kita bisa menilai ada beberapa situasi kurang, tapi ada juga kurang bagus misalnya, tapi ada beberapa situasi yang menurut gue juga kurang beruntung. Tapi apapun itu, menurut gue ini pertandingan yang luar biasa. Ini pertandingan yang fantastis. Akhirnya Manchester United ya, di apa namanya, ya di samping ataupun di antara semua keadaan pertandingan, tapi Manchester United berhasil menyelesaikan tugasnya. Manchester United mendapatkan 3 poin. Ada 5 gol yang sangat menghibur menurut gue bagi fans. Lalu ini juga merupakan sebuah perpisahan yang ideal menurut gue, yang perfect untuk Casemiro. Apalagi kemenangan, apalagi perpisahan yang paling baik bagi Casemiro di samping ya selain sebuah kemenangan, dan itu bisa terjadi. Lalu bagi Bruno Fernandes juga akhirnya bisa mendapatkan apa ya, situasi bahwa dia saat ini memegang rekor assist terbanyak bersama dengan Thierry Henry dan juga Kevin De Bruyne, terbanyak di Premier League dalam satu musim. Jadi menurut gue ada 3 angka, 3 gol, 3 poin penting di pertandingan tadi. Dan ya tentu saja gue nggak tahu, tadi sudah gue ucapkan belum, bahwa ya dengan kemenangan ini tentu saja Manchester United memastikan akan finish di 3 besar. Situasi yang menurut gue sulit untuk dibayangkan ketika di awal musim. Bahkan tidak cukup meyakinkan ketika di bulan Januari. Tapi kita tidak lagi berbicara terkait dengan Champions League ya. Tapi kita saat ini bisa finish di 3 besar. Hal yang menurut gue juga fantasi. Jadi nothing to complain menurut gue ya. Tidak ada yang terlalu dikomplain untuk pertandingan tadi. Yes, gue tahu masih ada beberapa kekurangan, ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Tapi secara keseluruhan, gue secara fans yang ringan amatiran, gue happy dengan pertandingan kali ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.